Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini kami di Sekolah Man 1 Medan bersama Wakil Kepala Sekolah Madrasah di bidang kesiswaan Man 1 Medan. Di sini kami akan berdiskusi tentang bagaimana sistem penerimaan atau bagaimana sistem kesiswaan yang ada di Sekolah Man 1 Medan ini. Untuk kelanjutannya, mari kita saksikan. Oke, baik, sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Jonto Penerhap dan rekan saya Iqbal Nurman, dan sekarang kami sedang bersama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Yanda, bagaimana proses perencanaan kuota dan penentuan daya tampung siswa, terkhususnya siswa baru, setiap tahunnya agar sesuai dengan kapasitas, fasilitas, dan jumlah guru? Baik, yang pertama dalam menetapkan kuota itu memperhatikan kualitas daya tampung kita. Mulai dari yang pertama segi ruang, ya, dari tahun kita lihat dulu, seumpama tahun kelas 12 itu yang diluluskan 19 kelas, otomatis yang kita terima itu dari siswa baru menyesuaikan dengan itu. 19 keluar, 19 juga lah dia diterima. Oke, Enda, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja indikator atau mekanisme khusus dalam seleksi siswa baru agar input yang masuk selaras dengan visi dan misi sekolah. Ya, baik, dari jalur penerimaan siswa baru dari tahun ke tahun, misalnya tahun ini kita ada buat 3 sistem seleksi. Yang pertama itu namanya jalur prestasi, ya, tentu ini sangat penting agar memang siswa-siswa yang berprestasi di sekolahnya bisa kita terima di sini dengan jalur khusus. Nah, itu juga tidak semua yang kita beri surat kenal untuk bisa berpeluang masuk di macam-macam jalur prestasi. Ada beberapa sekolah khusus yang sudah sering bekerja sama kita di berbagai madrasah ataupun SMP. Nah, itu yang pertama, jalur prestasi. Jalur prestasi ini memang penting agar memang siswa Man 1 ini bisa banyak juga lahir bibit-bibit yang katakanlah yang di atas rata-rata, baik dia akademiknya, baik non akademiknya. Selain dari akademik, kita juga bekerja sama dengan Dispora, ya, LPTQ, lembaga pemahaman tilawah Qurannya, Dispora, atlet-atlet, kita kasih tiket khusus untuk masuk di Man 1 Medan. Yang kedua ada jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini ada dibagi lagi, ada jalur afirmasi khusus. Ya, jalur afirmasi khusus ini bagi yang kurang mampu yang memang layak untuk dibantu. Dan juga ada kriteria khusus, bisa jadi memang dia dari jarak sekolah Man. Nah, itu dia jalur afirmasi khusus. Yang kedua jalur afirmasi biasa. Jalur afirmasi biasa ini ya syarat utamanya punya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Allah. Nah, yang ketiga ada jalur reguler. Jalur reguler ini adalah jalur tes, ya, yang memang semua bisa mendaftar, ya, dari manapun dia, baik dari daerah dan luar daerah. Ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga Yanda, bagaimana rancangan program MPLS atau pembinaan awal agar siswa baru dapat cepat beradaptasi dengan budaya belajar di sekolah ini? Ya, kita di sini namanya PBA, ya, sekolah bagaimana. Dalam menerapkan ini tentu memang ada rencana, ya, kita ada metode yang memang ada kita laksanakan itu 3-4 hari. Hari pertama itu kita fokus pada pengenalan akademik sekolah, baik siapa kepala sekolahnya, wakil kepala madrasahnya, ya, apa programnya, mana ruangannya, kita fokus pada itu. Di hari kedua kita fokus pada materi, ya, baik dari adik-adiknya, baik dari kakak-kakaknya, ya, baik dari alumni, ya. Yang ketiga itu memang kita juga penampilan bakat dari ekskul. Ya, dari semua ekskul kita libatkan. Yang terakhir memang biasanya kita libatkan dari
pihak aparat tentara, ya kita juga libatkan mereka dalam rancangan kita di MPLS. Semuanya ini adalah tujuan untuk memang pertama supaya mereka lebih dekat dengan budaya sekolah, yang kedua memang lebih siap untuk bisa masuk bangsa. Mungkin pertanyaan keempat, bagaimana pihak kesiswaan mengelola dan memantau kegiatan ekstrakurikuler serta organisasi seperti OSIS Pramuka dan lainnya untuk menyalurkan minat bakat siswa secara optimal? Yang pertama, dari sejak awal masuk kita ada namanya program Full Day School. Ya, Full Day School ini diwajibkan bagi siswa baru itu seluruhnya punya satu ekskul wajib, ya itu dia. Yang kedua, dalam segi pengawasan, ekskul ini kan sudah ada jadwal, ya tidak mungkin setiap ekskul itu bisa latihan sesuka hatinya. Ini tujuannya apa? Agar memang lebih mudah kita mengetahui dan mengawasi siapa yang hari ini istilahnya ekskul. Ya, yang ketiga, bagaimana memang agar ekskul ini bisa tersalurkan bakat. Nah, memang biasanya siswa ini menentukan ekskulnya sesuai dengan minat bakatnya. Ya, kalau ada yang punya minat khusus, kita pantau, kita fasilitasi agar lebih memang dia mampu menyalurkan bakatnya. Kalau dia ingin lomba, kita fasilitasi. Kalau dia ingin mengembangkan dirinya, kita kawal. Oke, baik Anda. Pertanyaan kelima, bagaimana sistem pengawasan poin pelanggaran atau pendekatan persuasif yang diterapkan dalam menjaga kedisiplinan dan karakter siswa sehari-hari? Ya, tentu reward and punishment itu ada di sekolah. Jika memang siswanya melakukan pelanggaran, itu kita hitung kuantitas skor poin yang telah dia langgar. Seandainya poin yang dia langgar itu tidak lagi memang bisa ditolerir, ya kita kembalikan dia ke orang tuanya. Ini adalah salah satu langkah kita untuk menjaga kedisiplinan yang ada di madrasah ini. Yang kedua, ya reward kita juga ada bagi yang berprestasi, dia juara umum, kita bebaskan tidak membayar uang sekolah. Ini semua untuk menjaga, ya pertama dia bangga dengan prestasinya, yang kedua memang dia ada punishment, ada hukuman dengan pelanggaran disiplinnya. Yang poin-poin ini kita lakukan memang untuk penerapan disiplin yang lebih baik di madrasah. Apa saja program bimbingan karir, akademik, atau pembekalan mental yang diberikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kuliah atau dunia kerja nantinya ini? Ya, sebenarnya setelah dia masuk ke sini, doktrin sekolah itu sudah terapkan. Ya, yang kedua, di kelas 11 kita udah persiapkan dia dalam menentukan jurusan. Ya, jurusan ini juga tujuannya apa? Lebih dia fokus pada nanti setelah tamat kemana dia akan pergi. Ya, dalam mempersiapkan itu banyak yang kita lakukan. Ya, kita juga dia siapkan ya ujian-ujian khusus. Ya, ada les-les tambahan. Ya, ada juga bimbingan karir yang dilakukan oleh guru kita. Ya, apalagi ada banyaklah, ada juga kita menghadirkan dari luar motivasi bagaimana pentingnya kuliah, bagaimana menggapai masa depan jadi mudah dengan adanya kuliah. Ya, ini salah satu bimbingan karir yang lebih khusus memang kita libatkan alumni kita. Ya, alumni kita banyak yang datang ke sini, yang dia dari IPB, ya yang dari manapun ada program khususnya namanya kampus ekspor. Ya, ini adalah salah satu bimbingan karir supaya calon-calon yang mau tamat siswa-siswa ini lebih termotivasi lah dia untuk melaksanakan pendidikan berkualitas. Itu adalah bagian bimbingan karir. Agenda untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketujuh, bagaimana sekolah mengelola data kelulusan dan membangun sistem penelusuran alumni atau teacher study untuk mengevaluasi keberhasilan lulusan? Data siswa yang kuliah ini kan kita ada, ya. Setiap jalur yang lulus, jalur undangan lulus SNMP, ya itu langsung kita datang melalui siapa, melalui wali kelas, berkoordinasi
berkoordinasi dengan BK, berkoordinasi dengan kesiswaan, berkoordinasi dengan wali kelas, semua datanya ada. Ya, bahkan bukan hanya yang jalur undangan, jalur lain, jalur dari BK, semuanya ada sama kita di sekolah ini. Itu dia kolaborasi antara wali kelas, BK, dan kesiswaan. Nah, untuk mengevaluasi alumni itu dia tadi kita memang melibatkan banyak pihak. Ya, agar alumni ini bisa lebih baik, ya sekolah nggak bisa sendiri. Ya, itu ada dari alumninya lah, ada ikaman ya, keluarga alumni ya, yang memang mengajak adiknya, yang orang tua adik-adiknya, mana adik ini mau diarahkan. Ya, begitu juga dengan yang sudah di TNI Polri, mereka datang ke sini. Ya, itu bagian dari memang keinginan untuk siswa ini semuanya bisa berhasil. Ya, mungkin demikian. Oke, baik teman-teman, setelah kita dengarkan semuanya pertanyaan sudah dijawab oleh bagian wakil kepala madrasah bagian kesiswaan, begitu terstruktur dan tersusunnya bagaimana cara pengelolaan dari pihak kesiswaan dari Sekolah Man 1 Medan ini. Jadi mungkin terima kasih kami ucapkan kepada Anda telah menjelaskan dengan senang hati. Dan kami dari kelompok 11 PJKRK Unimed mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.